bisnis-bisnis wisata yang modalnya ratusan miliar, bahkan ada yang 1, sekian triliun. Tahu. Kami cukup 7,5 miliar, balik modal 3 bulan, dan ternyata bisa. Nggak mungkin, lu bercanda. Kita kasih solusi. Ilham, wah ini pengusaha luar biasa teman-teman. Saya panggil kenapa? Karena rekomendasi dari Pak Helmi Yahya. Kalau beliau rekomendasi, saya manut siap Pak Helmi. Kenapa? Karena gini, ternyata beliau punya 5 tempat destinasi wisata yang memang selama ini orang ngiranya kan ketika COVID kan orang udah buyar tuh bisnis, nggak ke situ. Ya kan, tapi ternyata dari mulai Cicalengka Dreamland, Nemo Highland, Borneo Wonderland, Maros Highland, Malang Skyland. Maros gua kemarin di situ tuh. Iya. Landingnya. Dan semuanya lo bangun tanpa perbankan, tanpa modal. Nggak juga ya, modal dong ya. Modal. Tapi ternyata ada rahasia unik di balik ini semua, teman-teman pastikan nonton sampai akhir ya. Ternyata pengusaha muda ini, biasanya kalau kita bangun amusement park, theme park, dan seterusnya itu kan ratusan miliar kan biaya atau mungkin investasinya, dan balik modalnya kapan? Nah sementara lo bangun 100 miliar aja nggak nyampe? Nggak nyampe. 20 miliar nyampe nggak? Nggak nyampe. Nggak mungkin. Nggak, lu bercanda. Soalnya nggak mungkin di bawah 20 miliar atau 30 miliar tanpa pinjaman, tanpa bank, dan terus balik modalnya 3 bulan. Lu bisnis tipu-tipu ya. dan gimana ceritanya lu berapa hektar paling gede? Yang Borneo 55 hektar. 55 hektar tuh kan nggak mungkin di bawah 30 miliar, bos. Lah bener dong. Enggak, tanahnya murah di sana. Oh iya, selain itu kan ada rahasia-rahasia khusus ya. Iya betul. Ternyata apa yang bikin demand tuh tinggi, apa yang bikin market atau mungkin ya pengunjung datang. Dan mindset gue tuh kalau bikin theme park ya berarti lo harus bikin wahana ini, wahana itu, ini itu, indoor, ketutup dan seterusnya. Tapi ternyata malah kebalik ya. Yang menjadi objek wisatanya adalah alamnya. Oh alam. Oh iya ya. Behavior atau perilaku orang sekarang ini memang kena ketika dia bisa bereksperience, eksperimen, makanya lu jual untuk daya fotonya, kontennya, ngevlognya, yang itu yang lu menjadi daya jual ya. Iya. Oh, dan nanti penasaran sih gue revenue streamnya atau stream income-nya dari mana aja tuh? Iya. Apakah lu berharap dari tiket masuk doang? Kita bahasnya dari awal ya. Boleh. Jadi lu sebenarnya siapa sih? Lu bisa segede ini lu bangun? Iya. Lu orang pejabat atau? Hah? Jadi pengusaha murni dari umur 19 tahun. Jadi sekarang udah 13 tahun jadi pengusaha. 19 tahun lu bisnis apa awalnya? Lembaga pelatihan. Apa? Maksudnya bimbel kah? Semacam itu. Online? Nggak offline, dulu belum ada online. Jadi lembaga pelatihan sekitar sekian tahun, masuk ke properti, dan terakhir sekarang 2,5 tahun kita ke wisata. Dan ternyata wisata sangat menarik dari banyak aspek ya di dalam bisnis ini. Oh oke. Wisata kan begitu COVID datang selesai bro. Nah di situ yang kita lihat malah banyak peluang. Jadi kebiasaan orang jadi berubah. Nah, kita mulai. Jadi karakter yang saya bangun dalam usaha, Mas Dery, jadi adalah disruptor. Jadi saya senang menghancurkan sebuah pola yang terlalu konservatif. Jadi kita rubah untuk lebih efisien. Karena jadi disruption itu ya? Iya betul. Jadi akhirnya kita lihat dulu sebelum masuk wisata, kami analisa dulu. Kira-kira bisnis wisata macam apa yang bisa merubah paradigma bahwa wisata itu nggak harus modal besar. Itu dulu poinnya tuh. Yang kedua, nggak harus yang namanya balik modal lama. Yang ketiga, tidak harus besar. Nah, jadi banyak aspek ini yang kami analisa, dan saya keliling 200 tempat wisata. Dari Banten sampai Jawa Timur ya, itu mayoritas sana. Ada beberapa di luar Pulau Jawa. Kita analisa dulu. Ternyata memang ada pola yang menurut kami kurang efisien di dalam bisnis wisata. Ini sudut pandang kami sebagai anak muda yang terjun ke bisnis wisata. Nah, akhirnya ternyata polanya sudah ketemu. Akhirnya kita bilang kami mendisrupsi bisnis wisata saat ini. Pertama, modal jadi murah. Kita bicara tentang bisnis wisata yang modalnya ratusan miliar, bahkan ada yang 1, sekian triliun. Tahu. Kami cukup 7,5 miliar, 10 miliar, balik modal 3 bulan, sisanya laba dan lain-lain. Dan ternyata bisa. Nah, makanya DNA yang kami bangun setelah 200 tempat wisata keliling itu, namanya adalah DNA wisata ala modern. Itulah yang kami terapkan saat ini.
Oke, jadi DNA-nya itu ada 3 rukunnya kalau syarat sah membangun tempat wisata itu 3 ya? Iya, betul. Wisata, alam, modern. Betul. Nanti lu bisa cerita itu ya? Boleh. Oke, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang memang rasanya tuh pengen dijawab di depan gitu ya. Gue penasarannya banget. Kan logikanya gini deh, ya hitung-hitungan manusia lah. Kalau lu modalnya gede, lu investasinya gede-gedean, artinya kan juga lu bisa mendapatkan return atau balik modal, bahkan keuntungannya juga dahsyat. Iya. Betul ya? Iya. Nah, di samping itu, kalau memang ternyata lu bilang tadi, ada orang bikin destinasi wisata itu sampai 500 miliar, 300 miliar. Namun, ketika tujuannya adalah 300 miliar dan lain sebagainya, itu kan harapannya pasti kan balik modalnya gede banget. Iya. Profitnya gede banget. Iya. Kalau lu buka di bawah itu, lalu mencapai dengan ngalihin profitnya mereka, kayaknya nggak masuk akal, bro. Iya. Semakin tinggi investasi kan artinya kan return atau profit ke kita kan juga gede. Yang jadi masalah saat ini, banyak pengusaha wisata yang tidak melihat bahwa market wisata sudah bertransisi. Maksudnya apa? Maksudnya berarti wisata ini sudah tidak bisa seperti dulu. Dalam arti di dalam satu tempat wisata semua hal ada di sana. Dari pagi sampai sore wisatawan datang ke sana terus menikmati wisata. Sudah tidak seperti itu. Maka masalah besarnya pada saat modal besar yang dibangun di sana, maka mereka akan banyak bikin spot yang market saat ini tidak mau seperti itu. Contoh? Contoh misalkan banyak spot-spot bangunan yang sekian puluh hektar mereka bangun. Dan itu milenial sama Gen Z sudah tidak seperti itu. Ini menarik nih. Gini bro, sorry dipotong ya, diskusi ya. Kan memang spot-spot tempat itu kan pasti kan butuh kapital kan? Iya. Butuh capex lah. Iya. Oke? Mungkin bangunan ini, wahana itu, dan seterusnya. Apa sih bangunan yang menurut persepsi lu apa? Contoh. Yang milenial nggak suka atau Gen Z nggak suka? Indoor. Bangunan besar, indoor. Banyak beberapa tempat wisata kita yang di Indonesia ya. Banyak. Yang seperti itu gitu. Dan itu kan pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Lah Gen Z kenapa nggak ke sana? Karena bukan seperti itu lagi situasi yang diinginkan mereka saat mereka datang ke tempat wisata. Mereka gini, sudut pandangnya gini. Ini balik lagi sudut pandang yang saya dapatkan setelah datang ke 200 tempat wisata. Jadi ternyata yang pertama, kita menemukan fakta psikologi market saat ini adalah mereka datang ke tempat wisata tidak lebih dari 4 jam. 2, 3, 4 jam. Berarti kan pertanyaannya, seluas apa tempat wisatanya? Ternyata nggak harus puluhan hektar. Ya 2, 3, 4, 5 hektar, maksimal 10 hektar sudah cukup. Berarti kan itu akan memangkas biaya. Yang kedua, ternyata mereka tidak lagi nyaman, market milenial, Gen Z, dan lain-lain, mereka nyaman dengan situasi tempat wisata yang memang kembali ke alam. Maka kenapa kita bicara tentang DNA wisata alam modern? Karena memang alam menjadi objek wisatanya. Bangunan hanya fasilitas. Jadi mereka senang dengan seperti itu karena landmark yang saat ini dibutuhkan, mereka datang, contoh kita bicara contoh. Mereka makan. Kalau mereka makan di tempat wisata di dalam ruangan, apa bedanya pada saat mereka makan di kafe di tengah kota, di ruko? Apa bedanya? Ada habit sama perilakunya yang sensasinya berubah. Makanya sensasi wisata yang mereka cari adalah saat mereka makan, mereka dapat mata dengan pemandangan yang indah. Nah, itu yang mereka butuhkan. Pada saat mereka main wahana, yang memang alamnya pun bagus. Pada saat mereka datang ke tempat wisata yang menyuguhkan situasi atau suasana yang berbeda pada saat mereka jalan-jalan di tengah kota. Maka market yang saat ini sangat besar di Indonesia untuk wisata. Makanya kami ambil ceruk besar itu. Dan poin besar dari hal ini, ternyata banyak pengusaha wisata tidak sadar bahwa pergeseran market ini sudah 70% jumlahnya, kurang lebih, bahwa market yang diinginkan tempat wisatanya seperti itu. Ngerti gue. Ya memang milenial ke bawah ya. Gen Z itu sekarang tuh yang tadi gue bilang di awal itu experience, konten, social media, terbuka. Yang dijual kan memang objeknya adalah pemandangannya. Nggak lagi kayak udah jadul juga ya. Ketika lo masuk ke indoor, terus makannya ada di kafenya. Bahkan sempat yang waktu itu Pak Sandiaga Uno posting juga kalau nggak salah yang makan di atas. Kayak semacam skyway lah di langit gitulah ya. Jadi kalau orang mau makan, mereka makan saja itu sudah tidak menarik. Jadi mereka makan harus dengan sensasi.
Iya. Nah, pertanyaan sekarang sensasi apa yang diberikan oleh tempat wisata saat mereka mau makan, pada saat mereka mau main wahana. Nah, sensasi yang terbaik saat ini memang sensasi seperti menyatu dengan alam. Wahana yang dimaksud apa? Banyak. Ada puluhan wahana, tapi Flying Fox contohnya gitu? ATV, Flying Fox, Rainbow Slide, dan lain-lain itu kan semuanya di outdoor. Lah kalau panasnya orang mager juga kali. Sekarang kan udah eranya, apalagi bukti dari penjualan skincare naik. TikTok Live, ya macam-macam kan tuh brand banyak banget, Original lah, HNH lah ya, Scientific lah, apalah macam-macam tuh banyak lokal brand kita kan. Iya. Artinya kan bukti bahwa ternyata market pencinta skincare juga banyak demand-nya. Nah di situ menandakan bahwa ternyata wow, orang juga pada takut hitam loh, pada takut kulitnya kusam loh, dekil loh. Lah berarti kan bukan lawan ya, gue tadi mau bilang lawan lo matahari ya kan, nggak bisa digituin ya, karena memang ciptaan Allah itu kan. Matahari nggak boleh kita keluhkan ya, tapi artinya kalau ngomong secara matematika manusia lah, berarti kan lawannya matahari bro. Nah kalau ada matahari kan bubar semuanya. Jangan lupa titik terangnya kan di siang hari, jadi kita masih ada pagi, sore sama malam. Jadi ada market yang kuat di sana. Oh untuk foto dan lainnya? Iya betul. Oh oke. Jadi masih ideal, karena bukanya tidak hanya siang hari, tapi pagi, siang, sore, malam. Malam, lo jual lampunya ya? Iya, city light-nya. Ada beberapa wisata kita yang memang terbaiknya di malam hari. Coba deh, Cicalengka tuh dari mana ya? Cicalengka ini wisata pertama kami 2,5 tahun yang lalu di Bandung. Coba lihat ya, ini ya. Iya. Bandung ya, ini warga Bandung tahu lah ya. Iya. Jadi di sini nggak tipu-tipu, teman-teman silakan kunjungin ya. Beliau ini pendirinya nih ya. Oke, Cicalengka Dreamland. Ke bawah dikit dong. Oh ini yang wisata Islami ya? Iya, jadi I Love Al-Quran. betul. Oh oke. Jadi waktu 2,5 tahun yang lalu, saya resah. Ini jadi Wah, ini menarik nih. jadi Kenapa? keresahan terjadilah kita buat wisata alam Islami pertama di Indonesia. Nah, rasanya tuh gini. Saya pengusaha dan muslim, tapi pada saat punya kapasitas membangun sesuatu di hal yang memang saya mampu di sana, tapi ternyata saat itu belum ada. Contoh misalkan gini, kita ketik aja di Google, siapapun ketik di Google saat ini, ketik wisata Islami, yang muncul itu masjid. Oh iya, iya benar sih. Yang muncul masjid. Iya. Dalam Rasanya di mana? Iya, dalam arti ini harusnya destinasi wisata menghibur dan mengedukasi. Oh, malah jadinya ke masjid, bagus, Masya Allah. Betul. Tapi malah jadinya kok tujuannya ke sana, ya maaf ya, ngacak-ngacak rumah Allah gitu ya, Ya, untuk sebagian oknum lah ya. Betul, makanya keresahan keresahan itu akhirnya kita berpikir, berarti di Indonesia dengan muslim terbanyak, belum ada wisata alam Islami yang muncul untuk menjadi tempat untuk orang berlibur, menghibur diri, dan mendapatkan edukasi. Nah, maka Cicalengka Dreamland lah cikal bakal dari keresahan itu. Nah, di dalamnya ini ada banyak. Ada beberapa spot foto surga neraka, ada api neraka, dan semuanya ada edukasinya. Kenapa kita bikin atau kita buat spot surga neraka? Kami kasih tahu di sana edukasi untuk siapapun yang foto di sana. Jadi tidak hanya dapat konten, tapi dapat edukasi. Kenapa ada sayap malaikat, di situ pun ada edukasinya. Jadi banyak edukasi yang kami munculkan. Jadi pada saat mereka pulang, mereka tidak hanya senang, tapi juga dapat hal-hal yang baik untuk mereka. Ilmu ya. Dan ini banyak juga, ini marketnya umum, jadi semua orang pun nyaman. Jadi tidak hanya muslim, tapi semua orang datang ke sini pun nyaman. Karena memang kita buat relaksasi untuk semua orang berhak untuk bisa datang ke sini. Masya Allah. Ini kita urut aja bro, kita runut ya. Dari mulai Cicalengka, terus lu buat lagi Nemo, ya kan, Borneo, Maros, Malang dan seterusnya ya. Kita kupas lah. Sejarah apa yang memang lu kenapa bisa bikin begini dan lain sebagainya. Sama yang paling terpenting adalah ini kan banyak pengusaha yang pengen dapetin insight. Insight seputar ini uangnya paling besar dari mana sih? Apakah dari parkirannya? Apakah dari tenan makanannya, F&B, sewa dan seterusnya? Apa wahana-wahana yang lain yang memang bukan terusan yang lu harus bayar lagi? Nah itu mau kita bahas ya dari sisi ranah pengusahanya lah lebih detail. Tapi gue pengen berangkat dari sisi ranah visitornya dulu aja. Oke. Cicalengka tadi lu nge-grab market muslim dan lain sebagainya. 2,5 tahun. Oke. Sebelum ke Nemo, balik modalnya berapa lama? Ini memang dari awal bukan bisnis murni. Jadi balik lagi ini keresahan. Jadi ini legacy.
legacy yang saya Dari? berpikir harus saya bangun Oh. untuk sesuatu yang memang ya tujuannya bukan hanya bisnis, tapi memang kita harus punya pada saat orang ketik wisata Islami ya muncul Cicalengka Dreamland seluas 35 hektar. Wow. Jadi memang ini tidak hitungan bisnis murni. Makanya kalau nanti dengan wisata kedua, ketiga, keempat, kelima dan nanti yang keenam itu beda secara revenue dan lain-lain. Berarti lo mengaplikasikan yaitu kejar dulu akhirat, dunia akan mengikuti. Iya, dan itu terjadi ternyata. Artinya ya sorry mendahulukan ya bro ya. Mungkin profit di nomor 2 kan dulu kali ya. Iya. Ya mungkin begitu, ya kan? Gue nggak tahu lah. Memang ya jujur ya pasti pengusaha ya sah boleh gitu profit, tapi itu nomor 2 kan. Tapi yang pertama adalah lo nggapai bahwa ini kebermanfaatan, meaningful dan seterusnya, sehingga orang jadi lebih tahu tentang edukasi Islam lebih dalam. Iya. Mungkin nggak ada yang tahu lu dapat pahala jariah ketika orang yang non muslim masuk situ tiba-tiba jadi Islam gara-gara melihat keindahan Islam. Ya kita nggak tahu kan? Iya. Dan lain sebagainya. Nah artinya di situ Allah bukakan tuh. Setelah lo benar-benar sentuh akhiratnya, nah kedua, ketiga sampai sekarang mau insya Allah ke-6 ini kan Iya. dibukakan jalannya, Allah mudahkan, Ya, insya Allah alhamdulillah. Allah berkahi dan seterusnya kan. Nah kepikiran ke Nemo Highland gimana ceritanya dan sorry bro sebelum ke Nemo gue penasaran modal lo berapa yang waktu di Cicalengka Ini Dreamland? 10 miliar habis. Gue nggak habis pikir bedah dikit kali ya satu Iya, persatu boleh. ya. Boleh. Gak apa gue telanjangin lebih dalam ya modalnya berapa apa segala macam ya. 10 miliar berarti ini sengkedan lo bangun. Ya. Tadi kan kayak Tanah dibeli. Hah? Yang ini tanah dibeli. Lu nggak nekat bro, nggak nyewa aja? Ini memang banyak villa-villa dan agrowisata yang kita bangun di situ. Pesantren pun akan dibangun di sini sama masjid. Oh makanya lu harus beli. Betul. 10 miliar pembebasan tanahnya berapa? Kolaborasi dengan para pembeli agrowisata. Oh yang ngerti gue. Kenapa pengusaha di luar sana modalnya sampai 200-300 miliar, bahkan 1 T gitu ya. Karena tadi banyak bangunan-bangunan, Iya. bikin ini, bikin itu ya dan lain sebagainya, sehingga mereka gemuk tuh di situ tuh biayanya tuh. Iya betul. Loh, tapi kan lu juga pasti kan ada tempat tertutupnya, indoornya ada dong. Ada. Nggak mungkin tempat ketutup nggak ada atapnya gitu kalau hujan gimana? Iya, tapi poin besarnya adalah bangunan hanya fasilitas. Saat ada ruang yang tertutup yaitu fasilitas. Berarti kan musola, toilet, terus ada beberapa tiket dan lain-lain kita tutup. Tapi itu fasilitas saja. Bukan berarti itu ikon dari wisata tersebut. Itu catatan besarnya. Jadi ada, tapi tidak banyak dan tidak terlalu berlebihan juga karena kan sekali lagi alam jadi objek wisatanya. Alamnya ya berarti. Dan Indonesia berapa banyak tempat yang alamnya indah, tinggal dioptimalkan saja. Oke, 10 M apa tuh bro? Tadi tanah, terus? Bangun wisatanya. Oh ya tadi kayak misalnya Quran, Iya, surga dan seterusnya itu. Betul. Terus Fasilitasnya, jalan, infrastruktur dan lain-lain. tempat makannya Iya, F&B-nya ada. terbuka juga. Semi outdoor. Oh atap doang samping kanan Iya, kiri ada nggak? atapnya betul. Nggak tampias tuh. Lebar. Oh. Secara teknis lebar. Jadi sedikit lah tampiasnya. Ih ringan banget ya, ramping banget ya kosnya ya. Iya. Ini yang terpenting banyak sih. Maksudnya diskusi kita kalau dibedah sampai detail mungkin bisa berhari-hari gitu. Tapi yang poin utamanya adalah wisata alam modern, maka alam jadi objeknya, bangunan jadi fasilitas. Pada saat memang dibutuhkan bangunan, tapi kira-kira mengganggu pemandangan alamnya, maka bangunannya jangan dibangun di situ. Oh jadi dia akan kalah tuh. Betul. Oke. Triknya itu ya. Iya. Oke, ke Nemo Highland. Ya, nah Nemo ini keresahan lagi. Geser dong. Semua berangkat dari keresahan ya. Keresahan. Hidup lu kayak resah mulai. Tapi resah yang produktif. Ya betul. Resah yang positif. Gimana bro? Ini di mana sih? Bandung ya? Ini di Bandung, di Pangalengan. Oke. Ini merubah dari aspek bisnis. Jadi pada saat Cicalengka Dreamland dibangun, selisihnya itu sama Nemo itu kurang lebih 1,5 tahun. Sampai opening Nemo di tanggal 2 Mei 2022 tahun lalu. Keresahannya adalah Cicalengka Dreamland adalah bisnis yang memang dinomor 2-kan. Yang pertama, yang penting kita bangun wisata alam Islami. Nah, tapi ternyata setelah dianalisa dari sisi aspek bisnis, karena pengusaha, akhirnya kita lihat bisnisnya nggak begitu menarik. Karena memang tujuan utamanya pun bukan itu. Oke. Maka selanjutnya kami bangunlah wisata yang memang di sana penghitungan dari cash flow, dari sipil dan lain-lain jauh lebih detail, jauh lebih profesional,
dan aspek-aspeknya semuanya dibicarakan, bahkan proyeksi cash flow sampai 10 tahun ke depan pun kami analisa. Dan 1,5 tahun itulah saya keliling banyak tempat wisata. Disitulah sebenarnya start ketemu DNA wisata alam modern, dan kami aplikasikan di Nemo Highland. Dan betul, Nemo Highland setelah dibangun, ini kalau kita sedikit buka data ya, bulan pertama itu 6 miliar. Apanya? Omsetnya. Hah? Modalnya 7,5 miliar. Lah 2 bulan balik modal dong. Iya. Lu bercanda apa gimana sih? Ya itu tadi kan. Modal 7,5 miliar, 2 bulan balik modal. Iya. Gue juga mau bisnis begitu. Iya. Dan ya ini banyak aspek ya, banyak aspek. Jadi banyak orang pasti di luar sana berpikir, oh berarti gampang ya, nggak semudah itu. Jadi memang banyak aspek yang harus dipikirkan, didetailkan. Akhirnya bisalah terrealisasi seperti itu. Dan sampai hari ini Nemo Highland menjadi growth getter di Pangalengan. Pangalengan dulu sebelum ada Nemo Highland, mungkin orang-orang Bandung Selatan gitu ya, masyarakat Bandung Selatan tahu waktu itu destinasi wisata itu ada 3 ekosistem. Lembang, Ciwidey, Pangalengan. Pangalengan itu nomor 3. Mungkin pengunjungnya kurang lebih hanya 50.000 per bulan. Karena di sana ada rafting, ada situ Cileunca dan lain-lain. Waktu itu kami berpikir gini, Mas Dery. Jadi uang 7,5 miliar waktu itu, kalau kami bawa ke Lembang, kami tidak akan jadi apa-apa. Karena memang tempatnya di situ udah banyak. Iya, dan memang situasinya beda, situasi bisnisnya beda, dan kompetitornya pun beda. Maka kami berpikir kami harus masuk ke ekosistem. Pada saat kami taruh uang di sana, kami jadi nomor 1. Nah, maka kami hitung Ciwidey tidak ideal, akhirnya kami pilihlah Pangalengan. Dan terbukti saat ini jumlah pengunjung tiap bulan ke Pangalengan ya, itu sudah naik 3 kali lipat, 150.000. Kalau kita weekend ke sana, itu hampir semua hotel penuh, glamping penuh. Dulu mungkin penuh itu hanya ada di Nataru sama libur Lebaran, tapi sekarang tiap weekend penuh. Bahkan warga di sana, masyarakat di sana komplain setiap weekend macet, mau ke Bandung, mau pulang dari Bandung macet gitu. Karena itu bukti di mana ada pergeseran traffic, dan growth getternya adalah Nemo Highland. Jadi sekarang kalau bicara tentang data, bahkan ada di beberapa berita pada saat libur Lebaran kemarin, sekarang berpindah. Yang pertama tetap Lembang, yang kedua sekarang Pangalengan, yang ketiga Ciwidey. Jadi jumlah orang yang datang ke tempat wisata sekarang bergeser. Dan Nemo Highland ini adalah bukti di mana DNA wisata alam modern berhasil. Wah, Masya Allah. Berhasil jadi lokomotifnya, berhasil membawa gerbong yang sangat besar di belakangnya. Banyak pedagang-pedagang pinggir jalan yang akhirnya jualannya laku, makin banyak yang beli, banyak juga penginapan, banyak rumah makan yang sekarang penuh. Jadi memang alhamdulillah ini membawa keberkahan untuk banyak orang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba kita klik deh. Ini jembatan ini yang bisa dibilang ya bukan salah satu ya, tapi bisa dibilang satu-satunya atau mungkin daya tarik utama ya. Iya betul. Jembatan ini. Jadi modalnya lu cuma bangun jembatan nih. Berarti arsitek lu harus jago, bro. Iya, tim arsitek banyak. Wah, ngeri nih. Iya. Karena kan yang jual kan lu kan tinggi berapa meter tuh? 20 meteran. 20 meter kalau arsitek abal-abal, ya enggak? Iya. Bahaya tuh. Betul. Ya apalagi bawahnya kaca lagi. Iya, dan ini memang kita bangun untuk 10 tahun kekuatannya. Jadi standarnya memang tinggi. Jadi kalau orang datang pas banget di 9 tahun 11 bulan 29 hari mendingan tunggu direnovasi kali. Iya. Soalnya kan takutnya kan krek gitu gitu kan. Maksudnya kan nggak lucu kalau Final Destination ada di situ gitu kan. Gitu. Coba jembatannya sepanjang apa sih, bro? Coba mana sih yang bisa kelihatan? Oh, bukan. Ini tempat makannya di atas gitu ya? Iya, betul. Ini Santorini. Santorini di tengah kebun teh. Belum ada di Indonesia. Nggak perlu pakai atap ya? Nggak perlu. Karena memang milenial sama Gen Z senang seperti ini. Ya gerimis bubar, bro. Ada beberapa tempat tertutupnya. Oh iya sih. Tadi jembatan dari belakang mau lihat dong point of view apa ya, first person, coba deh. Ini apa coba lihat. Ini juga oke deh. Oh iya. Jadi udah orang emang yakin bro cuma lewat jembatan terus foto-foto gitu? Itu kalau dari sisi baby boomers, ya memang itu nggak akan ideal. Tapi maksud lo gue baby boomers gitu, ha? Terus beda 2 tahun lo 32 kan? Iya 32. Gue 34 loh. Tapi cara berpikirnya bisa. Iya, maksud gue gini bro, naik. Emang se-experience itu loh, maksud gue gitu loh. Kita... Foto,
Cie, gue mau pembenaran gitu. Gue sih suka banget kalau kayak gitu. Bapak-bapak emang nggak suka. Coba kan kalau bapak nganter anaknya gimana? Iya. Belum lagi yang punya takut ketinggian. Bapak-bapak duduk di tempat makan, anak-anaknya yang foto. Tapi kalau dilarang kan itu bahaya ketinggian. Nggak aman, safety. Enggak, pas nginjek langkah krek gitu nggak gitu ya? Enggak. Perawatannya rutin. Oke. Coba ada di Malang kalau nggak salah ya. Gue ngeliatin juga. Malang juga ada nggak sih jembatannya? Nah ini kan. Iya betul. Berkelihatan dari. Nah. Wow. Masya Allah. Itu nggak jebol bro tambangnya? Aman. Aman ya? Iya kalau nggak lu bahaya juga sih kalau jebol gitu kan. Oh, jadi kayak migacoan tuh bangunannya. Apa sih istilahnya kaca-kaca gitu ya? Iya, itu sky buildingnya. Tuh untuk sebelum ke Malang gue balik lagi ke Nimo. Nimo berapa modalnya? Nimo itu 7,5 miliar. Oh tadi ya yang Iya, lu bilang. tadi. 7,5 balik modal 2 bulan. Dengan catatan laba tidak ditahan ya. Itu karena ini pembangunannya kan bertahun. Oh iya. Oke, Jadi nggak kita masalah. putar lagi. Dividen juga belum kan? Sudah. Lalu bagi dividennya berapa bulan sekali? Sebulan sekali? Kasbon dividen. Oh, kasbon dividen. Cuma tercatat di neraca aja ya? Iya betul. Oke. Nanti lo kasih tahu ya pemasukan paling tinggi dari unit stream income yang mana ya? Boleh. Oke, Borneo berapa modal? Borneo 3 miliar. Hah? Oh, lebih murah, lebih simpel atau gimana? Iya, 3 miliar. Kami punya tanah di sana 55 hektar. Dengan tanahnya sudah dibeli juga. Dan wisatanya pun sudah terbangun dan opening. Lo bangunnya pakai jin ya? Kayak bikin candi yang Iya. cerita dongeng. Nggak lah. Astagfirullah. 3 miliar 55 hektar gimana sih maksudnya? Nggak ketemu gue matematika gue. Iya. Apa yang lo bangun apa sih? Sama wisata Pohon doang, pohon yang lo bangun. Tempat parkir aja. Apa sih yang lo bangun? Ya, jadi balik lagi. Nah, ini di Borneo. Jadi kita datang ke sana waktu itu sekian tahun yang lalu ya. Saya ke sana sama tim dan kita bilang wisata alam modern dengan alam terbaik di Kalimantan Selatan, tempat ini. Maka waktu itu kita datang ke sana, kita bilang, oke, kita beli lahan ini. Karena alamnya nggak mirip kayak di Kalimantan. Beda dia sangat beda dan sangat memberikan sensasi yang beda. Iya, maksud gue 3 miliar itu tuh tanahnya berapa lo beli? Oh, tanahnya murah. Kok bisa? Memang di sana tanah murah. Ini 2 jam dari kota Banjarmasin, jadi jaraknya jauh memang. Memang ada marketnya? Ya karena kami bisa viralkan, jadi market datang sendiri. Dari mana marketnya? Dari Kalimantan Selatan. Effort bro. Gimana cara marketingnya? Iya. Oke. Jadi gini. Banyak wisata yang bagaimana membuat konten ideal untuk market saat ini. Oh iya. Itu catatan besar. Pada saat kami masuk ke bisnis wisata, maka kami analisa dulu ke keinginan market, konten seperti apa yang mereka inginkan. Dan jangan lupa saat ini di Indonesia ada situasi di mana FOMO. Nah, FOMO inilah yang kami ambil ceruk itu. Dalam arti kita harus buat konten. Pertama, objeknya harus layak dulu dibuat konten supaya viral. Jadi objek wisatanya harus memang pada saat kita buat konten di sana, objeknya memang layak untuk diviralkan. Itu poin pertama. Yang kedua, harus punya tim yang memang Gen Z dan milenial karena mereka tahu bagaimana mentreatment market saat ini. Nah, maka kontennya pun harus menyesuaikan dengan keinginan market sekarang. Jadi 2 aspek inilah yang kami optimalkan. Akhirnya banyak konten-konten kami ya viral. Dan pada saat viral, psikologi FOMO tadi aktif di para wisatawan. Oke, kalau saya nggak datang ke sana, kayaknya saya bukan orang yang update tentang hal-hal yang terbaru gitu. Jadi akhirnya kita muncul di situ. Iya, jadi suatu kebanggaan ketika, lu udah ke situ ya? Iya dong bro, mana aja lo, ya kan? Hello gitu kan? Betul. Nah tapi pertanyaan gue, kalau lu ngincer market FOMO, bro, lu lupa ya ketika FOMO itu kan ujungnya pasti ada bro. Iya. Ya kan, karena ikut-ikutan, karena seru-seruan, pamer dan seterusnya. Ya kan, gara-gara orang-orang yang memang pengen banget innovator ya. Ya, orang-orang pengen terlihat, wah lo inovasi banget ya. Atau bahkan si pengusaha juga kan terlihat innovator juga kan. Gila lu keren juga ya, lu bisa buat kayak gini ya, apa segala macam ya. Tapi kan ada decliningnya, ada sunsetnya.
Lah terus gimana? Oke. Berarti bertahannya berapa lama itu? Ya, kita mundur dulu sekarang. Kita mundur dulu supaya nanti jawabannya sampai. Jadi pada saat kami masuk ke suatu bisnis, kami harus analisa dulu ini sunsetnya kapan, ini berakhirnya kapan. Kebiasaan bisnis kan biasanya terbaca secara berkala, oke? Pada saat kami masuk ke tempat wisata, ke bisnis wisata, maka kami lihat, oh ternyata sekian tahun market ini akan jenuh terhadap bisnis wisata ini. Maka solusinya banyak. Tapi ada satu prinsip di holding kami ini 5P. Tapi 4P yang lain gak usah dikasih tahu. 5P terakhir aja. Kenapa gitu? Kok lo pelit? 5P ini setelah datang ke 200 tempat wisata, akhirnya ketemu prinsip ini. Oh, makanya mahal tuh ya? Ya, karena effortnya besar ya. Lo jual aja. Satu persatu workshop 50 juta. Iya, jadi 5P. Oh. P yang terakhir menjawab sebenarnya. Apa tuh? Pada saat market sudah jenuh atau melihat tempat wisata yang baru, maka 5P yang terakhir ini harus aktif, yaitu pembangunan berkala. Contoh, kasus. Misalkan saat ini anak muda zaman sekarang senang dengan spot Korea. Maka kalau dilihat di sini, ini pembangunan mungkin hanya 4 atau 5 hektar di Borneo ya. Kurang lebih 4 sampai 5 hektar. Kita masih punya hektar yang lain untuk dibangun spot-spot sesuai dengan keinginan market di saat itu. Maka pada saat market sedang jenuh dengan Borneo Wonderland, maka kami harus bangun spot lagi, spot foto baru yang memang market saat itu lagi senang. Akhirnya FOMO itu akan terulang lagi. Nah, ini nih, gue nemu celahnya nih. Gue gak tahu lo bisa jawab apa enggak ya. Ya. Ketika lo kasih sisa spacing mungkin 50 hektar, karena 5 hektar udah lo bangun dan 50-nya masih kosong, lo bikin sesuatu sehingga si innovator atau FOMO ini datang dengan harapan ketika kurva S lo lagi mau melandai, ditembak produk baru, akhirnya dia naik lagi. Ya. Pertanyaan gue, ketika dia sudah tahu dari awal bahwa first impressionnya dia begini, ini aja, melulu, terus tiba-tiba dengan analogi lain, lo ngeliat satu postingan, tiba-tiba lo kecewa sama postingan tersebut, ya kan, lewat ads, terus tiba-tiba ads itu akan muncul lagi di beberapa hari kemudian, lo udah, ya gue udah tahu, pasti begini lagi nih, pasti itu deh. Gimana cara ngasih tahu? Apakah cukup dengan bilang kayak kita udah punya tempat wahana baru loh, kalau sebelumnya mereka ngelihat bahwa kayak gitu-gitu melulu? Iya. Ini yang menarik dari market Indonesia. Market Indonesia itu cepat ingat dan cepat lupa. Nah, itu catatan besar. Itu maksud gue. Nah, maka dan jangan lupa juga konten adalah narasi. Pada saat kami tahu psikologi market di treatmentnya seperti itu, maka pada saat nanti kami datang lagi dengan spot foto baru, dengan konten yang baru, maka konten yang kami buat adalah konten dengan membangun narasi bahwa ini situasi atau suasana spot foto yang memang belum pernah ada. Maka beberapa tempat wisata kita itu selalu kita ambil yang terbaiknya. Misalkan contoh, di Maros kita punya yang terpanjang rainbow slide. Terus nanti kita bangun di Nemo ini adalah biang lalat tertinggi di Indonesia, diameternya sampai 50. Wow. Jadi narasi inilah yang dibangun. Jadi akhirnya mereka berpikir, oke, mungkin kemarin ada beberapa aspek kekurangan, tapi mereka tahu bahwa progres dari wisata-wisata kami ini berprogres dengan baik. Akhirnya pas saat mereka datang, pasti mereka lihat perubahan. Oh, narasinya lo kencengin ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar kayak yang baru gitu. Iya. Ya orang paling kayak kemarin, nggak jauh-jauh gitu kan? Iya. Oh, kayaknya itu aja berarti fokusnya ya? Iya, banyak aspek, tapi poin-poin utamanya seperti itu. Wow, iya sih. Ya tadi gue pikir kalau memang ternyata lu bilang cuma baru-baru aja, nggak nendang, nggak nampol, nggak ada alasan orang untuk datang ke situ. Iya. Soalnya kan mindsetnya kan sebagian visitor atau pengunjung ini kan berpikir bahwa tempat wisata udah jadi, destinasinya begini, wahananya begini, ya begini, mau diapain lagi? Paling servis berkala, kalau ada yang rusak, ya kan? Atau mungkin ya sekedar ya udahlah datang lagi karena memang ada saudara yang dari luar kota pengen tahu yang paling ramai di sini tuh adalah setempat yang ini gitu kan? Udah, soalnya bukan sesimpel makanan. Kalau makanan lo bisa tambahin lagi, lo innovation berkali-kali mungkin bisa. Kalau gini kan orang datang, ya udah begitu, mau diapain lagi? Ya sekarang gue tanya sama lo, maaf ya, ini bukan maksud membanding-bandingkan. Image lo ketika dengar kata Dufan gimana? Legend. Iya, oke, satu. Yang kedua, strategis. Oke, yang ketiga, dari gue mungkin gue bisa pancingnya. Emang lo tahu bakal ada wahana baru? Ya, Dufan selalu dengan narasi-narasi baru. Jadi tanpa wahana,
konten dengan narasi baru itu seperti baru. Tapi warnanya lama. Ya. Iya kan? Nah maksud gue kan khawatirnya ketika disangkanya ya udah begitu gitu loh. Ya kan paling dulu di sekian tahun-tahun tertentu ketika ada narasi tornado baru deh kan. Nah khawatirnya ada sebagian orang berpikir bahwa kayaknya gitu-gitu lagi deh gitu loh. Tapi itu bisa dipatahkan dengan bahwa Dufan menjadi magnet ekosistem wisata di Jakarta. Itu catatan besarnya. Jadi pada saat sudah jadi ekosistem, pada saat ada sebagian besar masyarakat sudah tidak tertarik ke sana, maka jangan lupa ini kan masyarakat kita bertumbuh, ada yang lahir, ada yang jadi remaja, dewasa dan lain-lain. Ini market-market yang akan ketarik ke sana. Mungkin yang sudah saat ini dulu milenial, sekarang sudah di 50 tahun dan lain-lain, mungkin tidak mau lagi ke Dufan. Tapi jangan lupa ini market baru ini bertumbuh dan Dufan selalu membangun narasi baru. Bahkan kalau saya perhatikan konten-konten Dufan itu sangat luar biasa. Makanya sampai hari ini masih sangat kuat. Yang pertama ekosistemnya sudah terbangun. Kalau sudah ekosistem terbangun itu sulit untuk dihilangkan ya. Jadi memang ekosistemnya bagus. Yang kedua, selalu narasi yang mengikuti pertumbuhan market saat ini. Makanya anak muda tetap ke sana. Mungkin yang sudah jenuh tidak akan ke sana, tapi jangan lupa ini ada 170 juta orang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang terkoneksi lewat darat. Jadi ada sebagian kecil mungkin sudah jenuh, tapi yang dari luarnya kan belum datang ke Dufan, belum pernah. Itu catatan besar. Oke, tapi investasinya gede juga ya? Ya. Ya kan gede kan? Kira-kira dengan bikin seperti itu berapa modal yang dibutuhkan? Itu enggak. Kira-kira ini kita kan lagi bahas tentang kita mewakili orang-orang dalam Dufan enggak? Ini kan hitung-hitungan semua orang bebas punya pendapat kan? Iya. 500 miliar nyampe? Kita jangan bicara Dufan, tapi kita bicara secara keseluruhan bisnis wisata dengan kapasitas modal yang besar. Itu dulu. Berapa sih range biaya atau cost dari pembangunan yang mereka akan lakukan? Rata-rata idealnya ya, itu bicara tentang 300 sampai 500 idealnya. Biaya. Tapi ada beberapa bisnis wisata yang saat ini nama-nama besar, itu 500 sampai di atas 1T. Bahkan yang terbaru nanti ada mungkin tahun depan sudah mulai booming di Jawa Barat itu habisnya 1,2 triliun untuk bangun satu kawasan wisata. I guess. Tapi apakah itu menarik? Ya sudut pandangnya pasti beda. Nah kalau sudut pandang dari gaya kami berbisnis, kami selalu dengan karakter small but powerful. Dalam arti harus taruh banyak keranjang di banyak tempat. Pada saat kami tahu mungkin ada 1-2 yang tidak ideal, tapi ada puluhan yang ideal akan mengcover. Jadi keranjangnya harus kecil, keranjangnya harus ringan, keranjangnya harus mudah untuk beradaptasi dengan situasi market yang saat ini sangat cepat berubahnya. Gitu. Oke, tapi tepat sih pilihan lo ketika yang ngangkat experience-nya, pemandangannya, FOMO-nya dan seterusnya ya insya Allah itu menjadi tepat untuk market yang sekarang, untuk melayani tamu-tamu yang sekarang dan seterusnya ya. Cuma kalau memang investasi 500 miliar balik modal belum ya? Kalau memang dibangunnya dari tahun 90. Kita nggak bicara keseluruhan, tapi kita bicara beberapa tempat wisata yang besar. Ada beberapa yang kita nggak boleh sebut namanya di Bandung, contoh. Ada satu yang 2010-an awal itu opening dan sangat viral di mana-mana karena itu modernitas wisata pertama di Lembang waktu itu. Dan hanya hitungan tahun sudah kolaps dan akhirnya tutup sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena balik lagi pada saat modal yang besar, mereka bangun kawasan yang besar, berarti kan ini OPEX-nya akan bermasalah saat traffic tidak sesuai dengan harapan. Dan ini tidak boleh dalam bisnis zaman sekarang. Nah, poinnya adalah pada saat wisata-wisata besar ini tidak berimprove dengan market yang sekarang bertumbuh, maka siap-siap trafficnya turun, akhirnya tidak terpenuhilah operasional, akhirnya bisa kolaps. Dan itu jauh lebih beresiko dibanding DNA wisata alam modern yang saya bangun ini. Karena pertama ini balik modal hitungan bulan, itu pertama poin besarnya. Yang kedua, pada saat sudah balik modal kita mau apa saja pun bisa, bahkan kita mau geser atau kita mau bangun sekalian dari laba pun bisa. Yang penting kan kuncinya sekarang balik modal dulu. Itu catatan besar tuh, supaya aman dulu bisnisnya, kita break even point dulu, selanjutnya baru kita pengembangan akan jauh lebih mudah pada saat sudah kembali modal. Oke, distribution channel marketing lo pakai apa aja ketika lo bulan pertama lo kebangun? Lo bilang tadi 2 bulan balik modal. Nah terus lo gimana cara menyasar marketnya? Pakai apa? Misalnya lo ngiklan di TV kah? Atau ads kah? Atau seperti apa pendistribusiannya? Jadi kalau dulu, nah
Jadi saat kami masuk ke bisnis wisata, kami harus analisa juga 20 tahun ke belakang behavior dari market ini seperti apa gitu. Ternyata dulu orang bangun wisata, misalnya ada pengusaha wisata, dia bangun tempat di situ. Informasi openingnya itu mungkin di 2010, tapi viralnya tuh bisa 2013 karena informasi terbatas. Iya. Nah, kesulitannya banyak, tapi kelebihannya pun banyak. Kita nggak bahas yang itu karena sudah lama. Nah, kita bahas sekarang. Dengan digitalisasi, maka sangat mudah menginformasikan. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat viralnya? Iya. Nah, disitulah tim konten kita melihat bahwa platform terbaik saat ini sosial media memang TikTok. Itu yang paling mudah untuk viral. Dan akhirnya banyak konten-konten kita masukkan ke sana, dan hitungan 1 hari 2 hari langsung viral, dan besoknya langsung penuh wisatawan datang. Dulu. Boleh tahu nggak? Lu pakai ads atau Enggak. Organik? Organik. Apa konten pertama yang bikin meledak? Boleh tahu nggak? Yang mana sih? Biar ini menjadi masukan buat teman-teman pengusaha yang memang, ya mungkin bisnis modelnya sama mungkin. Kita nggak tahu kan? Atau mungkin berandai-andai cita-cita dan lain sebagainya. Yang di TikTok ya berarti ya? Iya. Kita coba masuk Nimo. Iya mana? Di Nimo ya? Nimo paling atas. Nimo. Ini pun juga mirroring di TikTok juga ada? Iya ada. Minimal keukur dari situ? Yang sebelah kiri. Ini situasinya. Tapi situasinya dalam arti kita analisa dulu. Kita punya wisata alam, tapi kalau alamnya nggak punya momen-momen terbaik, itu juga jadi masalah. Iya. Nah, Nimo Highland ini sunrise-nya terbaik. Bahkan setiap weekend itu yang datang di tengah malam berangkat dari Jakarta sampai Nimo itu jam 4 bisa ratusan orang. Karena memang wisatawan tahu sunrise terbaik di Pangalengan salah satunya dari Nimo Highland. Karena langitnya langitnya warna kuning, ada kebun teh di bawahnya, kabutnya masih banyak, dan itu akhirnya mereka kejar. Nah, ini yang bikin viral adalah konten sunrise-nya kami. Oke. Kebun tehnya lo yang bikin? Bukan. Udah bawaan sana? Udah bawaan dari ratusan tahun yang lalu. Ramping juga lo bikinnya ya? Iya. Gue pikir lo ngedevelop lagi kebun tehnya lo. Enggak. Ini kita ambil di sini karena memang salah satu kebun teh terbaik ada di Pangalengan. 11.000 hektar tanpa terputus itu terbesar kalau tidak salah di dunia ya. 11.000 hektar kebun teh tanpa terputus satu hamparan itu di Pangalengan. Punya siapa tanahnya? Swasta? PTPN. Dan lo beli? BUMN. Iya, dan lo beli sama PTPN? Sewa. Sewa. Betul. Bagi Jadi hasil. PTPN pun akhirnya kita kolaborasi, dan salah satu bisnisnya BUMN kan diversifikasi dari tadinya agro ke wisata, dan akhirnya kami masuk sebagai partnernya. Kalau Cicalengka itu tanahnya? Pribadi. Dibeli, tanah warga kita beli. Oke. Borneo? Tanah warga kita beli. Maros? Tanah warga kita beli. Malang? Sewa. Gue tahu kenapa ada yang fix, kenapa ada yang beli, kenapa ada yang sewa. Karena ya terlepas dari memang Ridho sama Ridhonya ya. Iya. Tapi bener nggak dugaan gue? Misalnya nggak perlu lo harus beli tanah saat itu, makanya lo pilihannya sewa karena mungkin cost lagi balik lagi ke situ. Iya. Tapi kenapa lo harus beli? Karena untuk ngamanin jangka panjang. Iya, ada beberapa wisata yang kami analisa memang bisa sangat menarik untuk sampai belasan tahun, bahkan 20 tahun. Kalau itu harus lo beli. Iya. Atau sewa panjang. Sewa panjang. Iya. Nyontek polanya Alfamidi juga lo ya. Apa Alfamart. Jadi kalau nyewa langsung, kalau bisa 10 tahun ke depan ya. Iya. Jadi rukonya misalnya gue pemilik ruko gitu kan. Iya. Jadi gue sampai 10 tahun gue gak bisa naik tuh. Iya, karena FS-nya bagus ya sewa panjang. Alfamart, masuk dong lo. Udah gue bantuin lo. Ya nggak semua, mungkin deal-dealan sama pemilik ruko ya. Ini ya yang bikin rame. Apa responnya? Responnya waktu itu mungkin sampai hari ini ada belasan juta orang nonton satu video ini. Yang di TikTok? Tapi bukan ini ya, maksudnya situasi sunrise-nya. Ada di nggak TikTok. videonya? Kalau di TikTok, kalau TikTok dulu berarti. Iya, ya? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Jadi itu yang membuat Nimo Highland ini viral. Lo pin nggak di TikTok? Kurang tahu. Anak sosmed ya? Ya, tim admin. Coba deh, gue penasaran. Maksudnya ini kan tips and trick juga nih buat teman-teman di luaran sana gitu kan. Namanya apa? Nimo ya? Iya, Nimo Highland. Nah ini, coba ya gue cek ya. Yang mana sih akunnya? Yang mana sih ini akunnya? Kok banyak banget yang pada konten-konten di sana? Enak lo udah jadi flywheel marketing ya. Udah mouth to mouth tuh. Jadi yang promosinya udah bukan lagi. Ribuan wisatawan bikin konten dan secara otomatis. Ini gimana sih cara ngeliat akun-akun di TikTok yang kok gue search Nimo Highland kok yang keluar jadi punya orang semua sih? Yang pada posting di situ. Akun aslinya gimana ya? Ya Allah, baru belajar TikTok nih gue. Baru mendalam. Maksudnya gue udah posting udah lama, tapi
Kan kita agak takut ya kalau Iya. berkeliaran di TikTok ya. Ngeri, ngeliat Dimas joget aja gue kaget. Yang mana sih? Oh ini, user. Oh iya, @Nemo Highland. Ya. Terus yang mana yang lu bilang Sunrise? Oh nggak Lupin ya? Bukan yang ini, bukan? Iya, nah jadi Di bawah ya? Di bawah pasti jauh itu. Oh oke. Berarti jual si Sunrise-nya. Sunrise-nya. Oke. Kita ke Borneo yuk. Kita main cepet aja nih. Gue seru banget ngobrol sama lu nih. Borneo Wonderland. Apa yang dijual? Apa ini? Yang dijual? Situasi alam yang bukan seperti di Kalimantan. Wah itu tuh bener disruption. Guru saya Pak Subiakto, semoga Allah jaga beliau, mengajarkan terkait dengan rumus brand disruption. Jadi mendisrupsi. Apa sih tafsirannya? Membuat kompetitor tidak relevan. Ya kan? Contoh misalnya permen Kopiko kata beliau. Kopiko ini di market kopi, enggak di permen, gimana cara nyikat ya? Nggak mungkin tiba-tiba gue padetin jadi permen. Ya kan? Misalnya Starbucks tiba-tiba langsung dipadetin gitu kan. Tapi di market permen, begitu mau menghantam, nggak mungkin dia cair. Dia ternyata kopi. Energen juga sama. Minum makanan bergizi. Di market minuman, enggak dia makanan nih. Di market makanan, pas begitu mau ngehajar dia menu-menu sarapan makanan kita, enggak, ini di minuman. Nah artinya kan mendisrupsi kan. Iya. Nah sama halnya dengan yang tadi lu bilang, dia itu disruptor dalam artian ternyata lu bikin satu tempat yang memang memparadokskan atau mengantonimkan kebudayaan atau kultur yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kalimantan. Di Kalimantan begini, Iya. tapi ternyata lo hadir dengan bukannya Kalimantan gitu Iya. ya. Jadi kalau lo udah liburan di Kalimantan mah biasa. Betul. Jadi Kalimantan rasanya bukan rasa Kalimantan. Iya. Rasanya Dan jadi rasa apa? seperti di dataran tinggi Jawa Barat. Dan mereka tidak perlu datang dengan pesawat ke Jawa Barat dengan menghabiskan banyak uang. Cukup ke Borneo Wonderland, mereka akan lihat bahwa oh ini ternyata ada di Kalimantan. Cerdas lo Ilham. Benar-benar dapat ilham lo. Langsung tuh. Ya, mendisrupsi itu. Iya. Jadi kompetitor ketika dia sibuk ngurusin market, kita tuh harus deliver dengan baik. Kita bikin aja menyasar kepada market-market yang udah disukain. Tapi sementara enggak kok. Mau ngelawan lu juga. Oh, oke. Pas mau ngelawan lu juga yaudah kita bikin aja puncak. Tapi nggak ada rasa Kalimantannya nanti gitu Iya, kan. iya. Jadi nuansa Kalimantannya masih lo sisain di mana? Di gerbang masuk. Oh, oke. Di gerbang masuk. Sisanya semuanya alam modern. Tangga buntung tadi apaan bro? Itu Lo Stairway fasilitasi to orang mau Heaven. bunuh diri? Enggak ya. Tapi maksudnya apa sih? Iya, Stairway to Heaven. Jadi spot foto. Jadi alam itu karena objeknya, jadi kita pada saat bangun spotnya harus mengakomodir objeknya juga. Jadi ini hanya mendukung saja dengan alam yang sangat indah. Jadi spotnya hanya fasilitas saja. Enggak naik tangga ke atas foto. Foto. Enggak gitu. Aman. Gue dari tadi lah boleh dong. Gue Iya, dari iya. sisi market kan pain-nya atau mungkin ketakutan gue boleh Iya. tanya dong. Tuh kan begini. Iya. Nyampe atas fotonya dari bawah. Dari bawah. Dari samping kiri kanan bagus. Double chin gue bro. Kenapa tuh? Oh, Gendut gitu. Hah? Enggak ya? iya, aman. Dari bawah kelihatan gendut gue. Iya. Ini berapa modal? Ini 3 miliar. Oh tadi lu bilang ya. 55 hektar. Oh yang lu pilih-pilih dulu ya. Betul. Belum nama baru lagi belum? Belum. Karena masih bagus. 3 miliar balik modalnya berapa? Ini berapa? 3 bulan, 4 bulan lah. Karena volume marketnya beda dengan Pulau Jawa. Jadi wisata ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 semuanya sekarang ada di Jawa Barat. Sampai akhir tahun kita opening sampai total 10 wisata kami punya. Target lu berapa? 50. 50 tempat wisata dalam waktu berapa tahun? 2026, 4 tahun berarti. Lalu berarti membuka peluang buat teman-teman misalkan yang punya tanah kosong? Iya. Jadi setelah beberapa pekan terakhir kita mulai menawarkan untuk kolaborasi. Alhamdulillah banyak yang menawarkan untuk tanahnya bagus, juga ada yang memiliki dana tapi tidak punya tanah. Jadi akhirnya kita combine dan akhirnya ya beberapa tempat akan kolaborasi. Kemarin kami datang ke Kabupaten Pelalawan, Bupati diskusi sama kami, akhirnya ada beberapa RTH yang bisa dibangun untuk tempat wisata. Nah, RTH itu apa ya? ruang terbuka hijau. Oh oke. Fasilitas dari kotanya. Jadi ada beberapa kan rata-rata RTH itu ya sudah ada tanaman, ada pohon, ada pedestrian selesai gitu.
Padahal saat ini market khususnya milenial tidak mau seperti itu kalau RTH. Maka kami kemarin 2 hari kasih sudut pandang banyak. Jadi kalau ada kota kabupaten ingin memberikan seperti apa market saat ini yang diinginkan untuk RTH, untuk hutan kota dan lain-lain, kami punya banyak ide. Banyak ide, bahkan untuk wisata ini ada ribuan ide yang bisa kami masukkan ke beberapa RTH itu. Wow. Ya berarti lu membuka peluang buat teman-teman yang misalkan hanya memiliki tanah. Ayo dong, bisa dong kolaborasi sama lu. Iya, betul. Bagi hasil. Betul. Skemanya nanti bisa gampang. Bisa diomongin lah ya. Iya, betul. Ya kata seperti apa ya. Oh, nice. Insya Allah nih kasih solusi buat teman-teman semua nih, mempertemukan antara Ilham dengan pemilik tanah juga yang mungkin bingung mau diapain. Iya. Dia pengen dapat peruntungan, bisa diolah jadi bisnis dan seterusnya untuk pemasukan. Nih, gabung deh. Tapi Iya. kan ada syarat-syarat tertentu ya. Ada. Boleh tahu nggak biar gue mewakili audiens? Secara umum ya, walaupun nanti ada analisa secara detail yang kami tidak bisa informasikan. Oke. Jadi secara umum alamnya harus terbaik. Itu syarat utama. Ya, apa tolak ukurnya? Apakah memang harus ada kebun tehnya misalnya? Tidak. Mata menyenangkan saat melihat alam itu. Meskipun sekarang belum kelihatan banyak pohon pisang apa segala macam ya? Iya, tapi karena luas, nah rata-rata yang penting luas, terlihat hijau, itu biasanya dapat level kemewahan alam. Bukan lagi keindahan alam, tapi kemewahan alam. Jadi yang kita cari saat ini tempat-tempat yang memang dapat levelnya adalah kemewahan alam. Apakah harus di puncak gunung? Idealnya di dataran tinggi, tapi nggak harus di puncak gunung. Yang penting bisa luas melihat. Itu yang pertama. Yang kedua harus bisa dilalui bis, karena ini tempat wisata. Jadi jalannya harus besar. Oke. Bis yang dimaksud shuttle bus atau? Bis besar buat rombongan datang. Yang ketiga minimal lahan itu idealnya 5 hektar. Jadi kalau ada 1 hektar, 2 hektar, itu kurang ideal untuk jadi tempat wisata. Kalau misalkan gue ada tanah 14 hektar? Iya, kita bisa kolaborasi. Di Bogor gitu? Iya. Bisa tuh ya? Iya, menarik kayaknya kolaborasi. Bogor udah ada belum? Ada. Akhir tahun ini opening. Berbenturan nggak? Enggak. Market Bogor ini, market utamanya Jabodetabek. Nanti kita ngomong di belakang ya? Boleh. Tadi kan udah gue tipis-tipis kan? Iya. Kan? Kita ngomong gitu maksudnya kan. Itu tempatnya terbuka kok. Saking kebukanya, lu langsung dijelasin di sini ya. Nanti kita bahas lah ya. Iya, siap. Ini Borneo berapa tadi modalnya? 3 3 miliar. miliar. Maros? Maros ini 18 miliar. Oh, oke. 18 miliar udah lumayan naik. Iya, karena ternyata standar yang kami mau setiap wisata itu berbeda. Setiap wisata baru pasti standarnya akan makin tinggi. Tapi tetap itu sangat kecil dibanding pengusaha wisata membangun wisata yang besar itu. Jadi ini sudah di 18 miliar. Balik modal udah? Belum, ini baru opening. Baru? Kurang dari 2 bulan yang lalu. Target berapa BP? Tidak sampai 1 tahun. Kenapa jadi lebih panjang runway-nya? Karena tadi jumlah modalnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Oke. Yang dijual apa di Maros? Nah, Maros ini kan terkenal Sulawesi Selatan pesisir. Jadi nggak banyak bukit-bukit yang ada di sana. Jadi kami ambil salah satu bukit di sana. Bukit ini dapat city light-nya dari Kota Makassar. Oke. Jadi akhirnya kami bangun di sana dan ada rainbow slide terpanjang di Indonesia. Oh iya, gue lihat tuh kemarin tuh. Dan ini dikomplain sama wisatawan. Kenapa? Karena mereka sudah teriak lama-lama, tapi kok nggak sampai-sampai. Jadi biasanya kan kalau rainbow slide, Gue pikir apaan? Teriak lama-lama, tapi nggak nyampe-nyampe. iya, jadi capek duluan baru sampai. Nggak, bentar, pertanyaannya sepanjang apa? Tingkatan ujungnya di mana? Dari surga? Apa sih? Apa sih? Ini Tinggi amat kayaknya, perasaan berapa meter sih? Ini 210 meter. Bercanda lu, makanya jangan kasih begitu. Nggak sekalian 4 kilo. 200 panjang banget. Iya. Jadi ini terpanjang di Indonesia. Belum ada yang bikin sepanjang ini, 210 meter. Dia teriak kenapa tuh? Karena ketakutan? Karena memang ini bukan lagi hanya menyenangkan, tapi memang menegangkan. Jadi ini wahana ekstrim. Aman kan? Ibu-ibu nggak boleh, bapak-bapak nggak boleh. Hamil? Apalagi? Nggak boleh. Ini hanya untuk remaja, remaja milenial lah. Oh, gue dong. Lah gue milenial, sumpah. Bener, sumpah 89 milenial gak sih? Lu berapa? 91. Ya udah milenial kita. Boleh gak? Gue boleh dong. Boleh. Yang penting nggak punya penyakit jantung. Enggak, insya Allah aman. Aman ya? Aman, insya Allah. Iya. Bekam mulu kita rutin. Alhamdulillah. Nah, minimal berat badan? Di atas 90 nggak boleh. Karena gravitasinya akan makin kencang. Jadi nanti landingnya tidak ideal. Jadi ada batas juga. 90, kemarin coba beberapa kali
aman, tapi rasanya tetap safety-nya ada di bawah 90 kilogram. Aduh. Mas Dedi berapa? Jadi apa lagi bro? Ininya apa namanya? Enggak, gue 88 gue. Iya. Ini lagi gue turunin lagi nih, insya Allah nih. Iya. Futsal kapan kita jadwal? Yuk langsung jadwalin futsal yuk. Jadi ini yang paling ditunggu-tunggu. 200 kilo dia kepanjangan kali lu bro. Kan dikomplain kan. Iya. Ya masalahnya kan lu sepanjang itu belum orang mau balas WhatsApp susah. Ya kan 200 meter kan mungkin berapa? Sekitar 4 jam? Enggak, enggak. 1 menit lah kurang lebih. Tapi ini yang menarik nih. Kenapa Maros Highland akhirnya punya rainbow slide terpanjang di Indonesia? Maros ini belum jadi ekosistem. Maka pada saat kami datang ke sana, kami tidak bisa ikut dengan ekosistem yang ada karena memang belum ada. Akhirnya kami harus jadi magnet di sana. Nah, bicara tentang magnet, berarti harus ada sesuatu yang membuat orang itu akan bilang, oke, ini adalah sentral dari tempat wisata di Sulawesi Selatan. Jadi harus ada sesuatu yang memang wah. Nah, akhirnya kami analisa karena kami perbukitan, kita buatlah rainbow slide terpanjang di Indonesia. Oke. Sebelum gue nanti ngecek ya bahwa ini di mana tinggi apa enggak si rainbow slide ini. Iya. Tapi maksud gue kata lu tadi syarat utamanya harus ada ekosistem, harus sesuai dengan ekosistem setempat. Iya. Nah tapi tadi berarti lu menyalahi aturan dong. Ya, itu kalau memang kita mau di Pulau Jawa. Rata-rata di luar Pulau Jawa, itu ekosistemnya bisa dihitung jari. Contoh, misalkan di beberapa provinsi di Indonesia, itu banyak yang nggak ada ekosistemnya. Jadi pada saat kami masuk ke sana nanti, walaupun sampai tahun depan masuknya di Pulau Jawa semua, jadi kalau kami masuk ke luar Pulau Jawa, maka kami harus jadi ekosistem baru, karena banyak provinsi yang nggak punya ekosistem wisata. Ya. Gitu. Dan dipastikan ini di mana tinggi dong? Sangat tinggi. Si slider ini. Ya, ini salah satu pendapatan terbesar di Maros Highland. Jadi orang kesini 40-50%-nya karena mau coba rainbow slide. Loh, bayar masuk depan sama bayarin lagi? Iya, betul. Bukan terusan ya? Bukan. Ada terusannya, lebih hemat, tapi ini kalau mau satu-satu bisa. Berapa naik sekali ini? Ini kurang lebih 30.000 ya. 30.000 ya? Atau 35.000 lah. Oke. Terakhir Malang Skyline, yang lo jual apa? Malang Skyline ini City Light. Jadi gini. Pada saat bicara tentang Jawa Timur, maka ekosistem terkuat adalah Malang Raya. Malang Raya atau Batu. Oke. Nah, tapi di sana menarik. Di sana ada salah satu theme park terbaik dan legend di sana, dan itu sangat kami hormati gitu ya, brand itu. Ya, aku tahu. Ya, jadi akhirnya kami melihat kami sangat berat saat ini seperti mereka karena padat modal. Akhirnya kami analisa, ternyata ada ceruknya. Di mana? Ceruknya itu adalah, jangan lupa Malang ini kota pendidikan. Banyak anak muda. Oke. Tapi yang jadi masalah, anak muda tidak punya tempat berwisata sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Contohnya? Contohnya belum ada wisata, mereka datang ke tempat resto atau kafe, dan akhirnya mereka selain makan, mereka juga dapat konten alam bagus. Ini kita punya City Light terbaik, salah satu di area yang kami punya ya. Ini City Light atau malam hari, ini tutup sampai jam 10 malam. Jadi memang ramenya Malang sekalian itu sore ke malam, karena memang yang terbaiknya sore dan malam. Oke. Jadi kita ambil ceruk bahwa anak muda sekarang punya tempat nongkrong di Malang Raya, yaitu Malang Skyline, itu yang pertama. Yang kedua, kita live musiknya full, ada fasilitas. Terus yang ketiga, ada juga beberapa spot foto yang memang belum ada di tempat wisata lain. Oke. Apa hubungannya sama kota pelajar, banyak pelajar-pelajarnya? 80% market wisata anak muda. Karena di sana anak muda semua. Dan belum ada tempat wisata yang mengakomodir itu. Ceruknya di situ. Ceruknya di situ. Betul. Lah, yang senior emang dia nggak mengambil kesempatan dalam hal itu? Ini yang menarik. Kita bayangkan dulu market saat ini kebagi tiga level. Level. Oke, kepalanya kalau kita bilang ini bentuk tubuh Anatomi. gitu ya. Oke. Kepalanya itu adalah Gen Z. Mereka yang menguasai sosial media saat ini. Itu poin besar. Maka konten kita harus mengikuti standar mereka. Oh iya, jelas. Kontennya harus apa yang mereka mau ya kita ikuti. Yang kedua, badannya adalah milenial. Tapi jangan lupa kakinya ada di sini, family. Nah, yang menarik, pada saat kami tembak family, Gen Z-nya nggak mau. Karena mereka anggap bukan tempat saya adalah tempat nongkrong anak muda, bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau kita tembak marketnya anak muda, maka banyak ibu-ibu yang akhirnya mau tetap eksis datang ke sana. Gua nangkep maksud lo nih, karena kita sama orang marketing juga lah bisa dibilang ya. Jadi ketika lo nembak bapaknya, nah anak kecilnya ngapain kita liburan ke situ, Pak? Iya.
Iya kan, bisa batal tuh rencana liburan tuh. Karena di rumah yang menguasai Iya dong. anak-anaknya. Iya kan, tapi giliran dibalik, lu lebaran, anak kita teriak, kesini aja, ya kita ngikut. Iya. Makanya jadinya istilahnya bukan masalah untuk kepala dan mengkoordinir keluarga ya, jelas secara harafiah ya itu berarti orang tua ya kan, bapak terutama misal. Tapi ketika untuk masalah liburan dan seterusnya, bapak akan ngalah sama anak dan anak susah ngalah sama bapak. Iya, dan itu market yang kita tembak saat ini. Akhirnya dari kepala sampai kaki ikut semua. Iya, itu tuh poinnya tuh. Ingin, ya. Iya. Ingin ikut mau nggak mau, iya nggak sih? Iya. Ya pasti bapaknya ya udah oke udah. Iya. Makanya rata-rata mudah banget di sini. Yang tadi gue bilang ya ada kayak jembatan. Lah kalau bapak-bapak lewat jembatan sepanjang itu geter bro, betis. Takut gimana? Tapi jangan lupa, kadang ketakutan itu bisa dilawan karena mau eksis. Jadi eksistensi itu kadang ini kelihatan anak muda, tetap kelihatan aktif. Jadi ketegangan itu bisa hilang Iya. sendirinya. Gampang om, ada Anlin. Ya kan, nah, kesimpulan dari hal ini. Oke. Oke, ada 6. Artinya stream income, pemasukan paling besar adalah Oke, jadi ada 5 poin. ada 5 ya. 5 stream poin. income ada 5. Apa aja? Pertama tiket, Oke, terus. itu yang terbesar. Yang kedua F&B. Oh, tiket dulu ya berarti Iya, tetap tiket, ya. betul. Gue pikir makanan tuh. Disitulah kenapa kami tidak masuk ke resto atau F&B secara perusahaan, karena memang kami berpikir harus ada tiket. Maka tiket bisa lebih ideal kalau itu bisnis wisata. Oke, tapi makanan juga tetap ya. Ada, juga tapi kan? itu pakai UMKM. Jadi sebelum ke nomor 3, jadi setiap satu wisata kami bangun, itu gerbongnya besar banget. Yang pertama ada gerbong UMKM. UMKM yang punya makanan, mereka bisa jualan di sini. Ada belasan UMKM yang biasanya setiap kami bangun satu wisata, pasti mereka jualan di sana. Oke. Dan itu UMKM sekitar. Tapi yang lebih menarik lagi ada oleh-oleh. Nah itu produknya bisa ratusan UMKM yang bisa jualan. Jadi gerbongnya sangat besar, sangat padat. Saat satu tempat wisata terbangun, maka ada ratusan orang akan menaruh kebutuhan hidupnya di sana. Oh iya, Gitu. betul. Lapangan pekerjaan belum lagi. Betul, makanya F&B kita lepas ke UMKM supaya mereka pun merasakan adanya wisata ini, mereka dapat manfaatnya. Loh, konsep apa? Bagi hasil? Bagi hasil. Oh, oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu Parkir dong. wahana. Oh, bukan parkir ya? Bukan, wahana. Oh, oke. Karena spending money orang itu hanya 3 sebenarnya di tempat wisata. Yang pertama itu adalah tiket, yang kedua makannya, yang ketiga adalah bermainnya. Jadi wahana yang ketiga. Tapi kan gimana caranya? Orang kan kesini harus parkir. Iya, tapi jumlah secara akumulasi tetap yang terbaik ketiga adalah wahana. Yang keempat baru parkir. Oh, soalnya mobilnya matu. Iya. Tapi yang ngisi kan 5. Iya, betul. Oh iya, kalau 5-5-nya main 1:5 udah kalah tuh mobil. Betul, dan tiketnya kan 5. Tiketnya 5. Iya, betul. Oh, iya. Baru yang tadi yang terakhir. Yang keempat itu parkir, yang terakhir oleh-oleh. Oh, oleh-oleh malah rendah ya? Iya. Karena tidak semua orang akan beli oleh-oleh. Meskipun itu official gift shop. Tidak sebanyak orang spending untuk wahana sama makan. Oh, oke. Ternyata itu Iya. kuncinya dari situ. Jadi Ya. dari revenue itulah. Nah ini Mas Dery. Jadi setelah kami punya 5, dan 5 ini jangan lupa beda-beda daerah. Kami punya data yang sangat kuat untuk kami pengembangan. Maka 2 bulan lagi kami opening di Jawa Barat. Salah satu kota di Jawa Barat kami opening. Nggak mau Wisata ke-6. dibocorin nggak? Nggak boleh, nanti aja. Oh, oke. Yang ke-7 ada di Bandung Raya, yang ke-8 di Bandung Raya, yang 9 di Bandung Raya, yang ke-10 di Bogor. Ini yang terbaik nanti di Bogor. Nah, jadi total sampai tahun ini ada 10. Poinnya adalah kami tahu angkanya menarik. Maka tahun depan mudah-mudahan Amin. 2024 akhir atau 2025 awal kami mau IPO dengan brand Nimo Enterprise. Nimo Enterprise ini mau IPO. Ya. Memang gerbang akhirnya ntar di sana ya. Iya, akselerasinya, betul. Muaranya di sana. Betul. Lah, kan itu kan setahu gue harus punya komisaris yang tampil di publik secara kuat namanya. Iya. Makanya Pak Helmi Yahya di situ. Iya, betul. Pak Helmi jadi salah satu bagian di holding. Wih, IPO banyak sisi-sisi positif dalam artian berarti artinya warga Indonesia bisa menikmati hasilnya juga ya. Betul. Dan tahun depan begini. Tahun depan kami masuk ke
bisnis wisata itu tidak hanya di pinggiran kota, itu catatan besar. Kami menemukan formula baru lagi bahwa bisnis wisata bisa masuk ke tengah kota. Jadi bisa destinasi wisata itu di tengah kota. Jadi mereka merasakan sensasi destinasi yang beda. Oh, ternyata di tengah kota bisa seperti ini ya. Nah, itu kami bangun di tahun depan. Oleh karena itu kami butuh kapital yang besar dan kami hitung segala macam, kami butuh langkah untuk IPO. Nah, karena tahun depan kami masuk ke Bali, kami masuk ke tengah kota dan mudah-mudahan dilancarkan kami masuk ke Malaysia dan Thailand. Masya Allah. Ya, memang butuh kapital yang gede memang. Iya. Lalu kalau bisa 2 orang kenapa 1 orang? Iya. Kalau bisa 3 orang kenapa 2 orang? Betul. Dan seterusnya kan ketika rame-rame, bahkan sisi manfaatnya juga jadi lebih besar. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong soal IPO, berarti valuasi lo udah berapa? Oh, tapi nanti ya IPO-nya. Iya, walaupun sekarang sudah ada datanya dan kalau Berapa kira-kira diproyeksikan sampai berapa IPO target? Enggak, 2000 berapa? 2024 akhir atau 2025 awal. Nah, artinya udah lo forecast belum? Sudah. Sampai ke sana? Sudah. Kira-kira berapa valuasinya? Loh kan kalau IPO kan nanti kan publik juga akan tahu. Iya, tapi nanti malah malah kaget nanti. Ternyata bisnis wisata bisa sebesar itu Nah, angkanya. justru memudahkan lo kan target 50 tempat Iya. nantinya bisnis wisata. Iya. Nah, yang pasti juga nanti bisa menggandeng sama teman-teman yang punya tanah kan. Iya. Nah, maksud gue biar teman-teman yang punya tanah juga membantu lo juga akan lebih mudah mengukurnya. Iya. Oke, gue akan maju, tapi kalau nggak menjanjikan gue nggak akan maju dong. Iya. Mendingan gue jual tanahnya, gue petak-petakin apa segala macam Iya. misalnya. Iya. Ya kan gandeng developer perumahan ya macam-macam lah, apalagi Iya. agrowisata kan. Nah, maksud gue gini, biar mereka ada bayangan. Kalau lo mau jawab aja sih. Iya. Kira-kira berapa tuh untuk valuasinya dulu? Yang jelas yang belum pernah angka tersebut ada di bisnis wisata. Dari semua yang ada saat ini, dari Oke, nggak usah sebut nama. Tempat wisata yang udah IPO berapa valuasinya? di awal mungkin kecil, tapi setelah right issue dan lain-lain mereka jadi besar. Coba berapa? Gue pengen komparasi aja nanti. Iya, datanya khawatir tidak valid, tapi yang jelas Kan kita nggak sebut nama. iya. Ah. Ya di angka ratusan. Ratusan miliar. Untuk start awal, iya betul. Oke, lu berapa? Forecast ke 2024 akhir. Ya di atas itu. Hah? T? Ya coming soon. 1T? Oke, kita bahas wisata ke-6. Kalau mau nama masih dirahasiain. Nanti lu tungguin aja di Jawa Barat. Betul ya? Iya, iya. Iya kan? 1 triliun. Lu masih publik berapa? Sekian persen. Minoritas tetap. 49. Oh enggak. 30. Jauh di bawah itu. 20. Ya. Pelit banget lo. Karena di Publik disisain 20% doang. Cik gitu. Coba berapa? 20%? ya 25? yang jelas itu ideal untuk publik. Ya oke. 25 oke gak sih? Sudut pandang masyarakat mungkin ideal. Oke. Gue pakai hitungan 1T dulu. Kan terserah gue kan. Gue mau ngitung berapa kan. 1T minum dulu dia seret di tenggorokan nih. Coba gue mau tahu. Maksudnya kan apakah rakyat Indonesia semua patungan apa cukup ke cover sama gue pribadi? Der. Ya Allah, 25%. 200 miliar, 250 miliar ya kalau 1T. Iya. Enggak deh, rame-rame aja bro. Rame-rame aja bro. Rame-rame. 250 miliar kebutuhan dana. Pengembangan di tahap 2. Untuk dijadiin ke berapa tempat? 10. Oh, jadi dengan kapital segitu. Tapi angkanya Oh enggak, ini kan cuma dugaan gue. Oh, iya, Bisa iya, jadi iya. kan lu 10 triliun kan. Kan ini kan cuma hitungan biar gampang 1T aja gitu. Iya. Berarti kalau dengan lu lepas misal 25%, ini contoh doang lah guys, ini kan gue lagi ngegiring opini ya. Ini mah dia nggak ngeluarin kata-kata apa-apa. Anggaplah berarti kebutuhan dana 200 sampai 300 miliar lah anggaplah. Kalau dengan hitungan valuasi 1 triliun. Oh, dengan dapetin lembar saham yang tadi. Menarik sih. Iya. Menarik banget. Dan jangan lupa ini bisnis yang profitnya besar. Oh iya. Oh, oke. Oke lah. Insya Allah deh 0,00 sekian juga gak apa-apa. Cocokin sama dompet gue juga bro. Iya. Oke, next di Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Akan ada apa? Enggak, tempatnya gak apa-apa lo rahasiain. Tapi apa yang lo jual gitu loh. Oke, salah satunya ada labirin terbesar di dunia, Kebun Teh. Belum ada di dunia labirin terbesar seperti itu, 10 hektar. Wow. Gunung Mas, Puncak. Jawa Barat. Kan Jawa Barat juga, Puncak kan juga Jawa Barat. Iya, betul. Tapi bukan Gunung Mas. Bukan. Labirin terbesar. Kebun teh di dunia, bukan lagi di Indonesia. Kebun teh di dunia. Iya. Kok gue kuper banget ya? Nggak pernah main ke situ. Jaraknya 19,2 km. Jadi kalau orang nyasar di sana bisa 4 jam di dalam.
Jangan bercanda. Orang turun dari rainbow slide aja 1 menit aja deg-degan bro. Iya. Nyasar 4 jam. Gojek masuk ke dalam. Nggak bisa. Oh sorry. Kebun teh terbesar di dunia. Labirin. Kok labirin? Iya. Labirin ya. Labirin. Ntar dulu ya, ada teknologi lu mau nyimpen akan kebongkar, Bu. Sebaik-baiknya tupai menyelam akan menongol juga, Bro. Serapat-rapatnya Anda menyimpan bangkai ya akan ketutup juga sih. Gitu gak sih peribahasanya? Iya. Apa namanya sih di daerah labirin kebun teh terbesar di dunia? Apaan bro? Iya, belum ada. 2.000 hektar? Enggak, 10 hektar. Belum ada karena memang masih rahasia. Kok Wonosari? Apa sih ke Jawa Barat apaan sih? Bantuin komen dong, apaan sih? Lu mah tutupin lu. Iya. Berapa luasnya? 10 hektar. 10 hektar Jawa Barat. Biar kita rame-rame ke situ. Indonesia. Kendal. Bukan. Kendal tuh mana sih? Jawa Tengah. Oh, salah gue. Nggak ada bro. Iya, karena memang masih kita kunci dulu. 17 hektar apa nih? Jawa Barat menjadi penghasil Jawa Barat di daerah Gunung Mas. Bukan. Nanti Gunung aja Mas. saya undang spesial Mas Dery ke sana. Bener ya? Iya. Mantap. Nanti harus coba 4 jam di dalam. Nggak ada yang nolong. Nggak gitu, bercandanya nggak begitu. 4 jam gue kesesat gitu. Tapi kan, susah juga labirin nih. Iya, labirin. Jadi ya bisa seharian di sana. Boleh. Ada yang bareng sama Kasih Solusi dong, bikin dong. Oh, boleh. Iya. Kita kolaborasi ya. Kolaborasi. Boleh. Nggak usah yang besar-besar lah. Ya kan sekitar 1 juta hektar lah. Ya kan, atau kita bikin pulau sendiri. Boleh. Ya bener ya, makasih solusi apa kayak nanti mungkin ada orang experience buat ngapain di sana Ya, dan seterusnya. Iya. Dengan era kasih solusi lah nanti lah insyaallah. Iya Siap. dong. 50 tempat wisata berarti satunya sama kasih solusi. Iya dong, gue booking. Boleh. Nanti gue pikirin kreatifnya, lu tinggal riset apa segala macamnya. Boleh. Pokoknya nggak jauh-jauh dari experience pengusaha sama konten kreator. Iya. Tuh gue bocorannya gue begitu. Emang lu doang punya rahasia. Ya kan, pokoknya konten kreator bisa nggak cuma sekedar foto-foto misalnya, tapi mungkin dia merasakan hal di situ. Iya. Mungkin bisa syuting mungkin bisa apa segala macam. Ya Iya. nanti kita pikirin ya. Gue cari tangannya dulu. Oke. Tapi harus di mana? Bebas. Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Iya. Bogor. Bogor ada kita yang ke-10. Aduh. berantem deh. Punya lu sendiri ya. Iya. Atau Jawa Tengah, Jawa Timur bebas ya? Bebas. Tapi terbaik memang Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat nanti gue cari masih kosong deh insyaallah. Gampang, tinggal gue woro-woro ini kan ada mau kolaborasi nggak bisa aja insyaallah. Iya. Keren bro. Yuk. Bismillah. Bismillah ya, oke lah. Iya. Nanti insyaallah gue mau coba yang terdekat deh. Harusnya gue kemarin tuh pas gue ke Sulawesi tuh Maros Ke Maros tuh. Ya? Iya, pesawatnya kan landingnya di Maros. Ya, harus cobain rainbow-nya tadi. Iya. Harusnya pesawatnya landingnya di Rainbow Slide tuh harus tuh Garuda. Iya. Kita kasih solusi.